Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Dinda Ratna Juwita dengan NIM 2017-310-428. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode investigasi penyelesaian. Jadi, pada bab ini kita akan membahas mengenai operasi pengawasan dan rahasia, pengintaian dan bukti fisik, termasuk pencairan komputer dan rekayasa sosial. Baik, berikutnya yaitu aspek bukti dokumenter. Kebanyakan teknik investigasi berbasis penyembunyian melibatkan cara-cara untuk menemukan dokumen fisik atau catatan komputer yang telah dimanipulasi atau diubah. Saat dihadapkan pada pilihan antara saksi mata dan dokumen yang bagus sebagai bukti, sebagian besar para ahli penipuan akan memilih dokumen tersebut. Baik, selanjutnya yaitu rantai kustodi. Sejak saat bukti dokumenter diterima, lacak balak harus dipertahankan agar dapat diterima oleh pengadilan. Pada dasarnya, chain of custody berarti bahwa catatan harus disimpan tentang kapan dokumen diterima dan apa yang telah terjadi sejak saat diterima. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ade Puja Hermadani, NIM 2017-310-454, akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai marking the evidence atau menandai bukti. Ketika bukti dokumentasi diterima, itu seharusnya ditandai secara unik sehingga dapat diidentifikasi nantinya. Selanjutnya adalah organisasi of the evidence atau organisasi bukti. Kasus penipuan dapat menyebabkan sejumlah besar kasus bukti dokumenter atau documentary evidence. Misalnya dalam satu kasus, 100 orang bekerja penuh waktu selama lebih dari setahun untuk memberikan masukan kata kunci ke dalam komputer sehingga dokumen dapat dipanggil sesuai permintaan selama persidangan. Di mana di dalam kasus ada jutaan dokumen. Seperti di dalam kasus Lincoln Saving and Loan Association, hakim membuat penyimpanan dokumen yang berisi jutaan dokumen, dari mana pengacara, agen FBI, dan yang lain dapat mengakses bukti sambil mempersiapkan percobaan. Selanjutnya adalah coordinary of evidence atau koordinasi bukti, yaitu proses penyelidikan kasus kecil yang dapat dilakukan secara sederhana dan melibatkan beberapa orang saja. Namun dapat juga menjadi sulit dan melibatkan ratusan ahli karena kasus tersebut merupakan kejadian luar biasa sehingga harus menggunakan software analisis investigasi untuk dapat membantu proses penyelidikan yang berlangsung. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Desinta Romiah Dewi dengan NIM 2017-310-456. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai original dokumen versus photocopy. Yang pertama, selalu lebih disukai daripada fotokopi sebagai bukti. Faktanya tergantung pada yurisdiksinya, hanya 4 situasi yang biasanya mengizinkan pengenalan fotokopi yang dianggap sebagai bukti sekunder di pengadilan.